udah putih ya. Kesini juga. Ambil jamah jangan dimatiin gabungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, hadratul mukarramin wa muhtaramin yang sama kita hormati, kita muliakan, selalu kita harapkan keberkahannya, keridhoannya guru kita semua, pengarsa Abah Syekh Abdurrahman. Semoga senantiasa beliau selalu membimbing jiwa rohani kita dalam rangka menuju perjalanan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang kita hormati wasilah kita Wali Muhammad Sobari, orang tua kita sekaligus sesepuh majelis Bapak Uki, semoga beliau-beliau senantiasa selalu sehat walafiat, panjang umur dan diberikan keistiqomahan. Tak lupa para ikhwan dan akhwat semuanya tanpa terkecuali, semoga kita selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini mulai maghrib tadi kita kembali dikumpulkan, kembali dihadirkan atas izin dari guru kita, atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir dalam rangka menggugurkan salah satu kewajiban kita selaku murid, yaitu melaksanakan zikir khatamah dan tasakur kita selaku hamba yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan segala aktivitas khataman kita tadi senantiasa semuanya diterima dan senantiasa mendapatkan keridhaan juga keberkahan dari guru kita, sehingga pasti akan diterima dan diberkahi tentunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam senantiasa terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya. Moga kelak di yaumil kiamah kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu catatan, kita tetap istiqomah di jalur thariqah ini. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh badal qaul kita untuk pengumuman nanti setelah tausiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail Fatiros samawati wal ard alimil ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadika fimal kanu fi yakhtalifun ihdini lima ukhlifa fi minalaki bi'idnika innaka tahdi man tasha ila siratil mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bis salamah wal amanah wal afiyah wasihah khalisan mukhlisan liwajhil karim sunnatan lillahi ta'ala al madad hadir ya sikin wal arifin sayyidina wa maulana sultan awliya Gausul a'zam qutbul alamin Hasidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Sahibul izazah wal karamah fid din wad dunya wal akhirah wa bi barakati sanal mukarram Asyidi Syekh Abdul Rahman sumanahti bi jalali ruhi Nabi Mustafa sallu alaihi wasallam amma ba'd. Rabbul Arbab mutiqarikum Allah subhanahu wa ta'ala wa Sayyidina Jibril alaihi salam wa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin wa Sayyidina Ali karamahullah wajha wa Sayyidina Hussein wa Sayyidina Imam Zainal Abidin wa Sayyidina Muhammad Bakir wa Sayyidina Jafar Shadiq wa Sayyidina Imam Musa Kazim wa Sayyidina Abu Hasan Al-Ridho wasinnya saya Maruf Farhi, wasinnya saya Sari Sakoti, wasinnya saya Junaid Al-Baghdadi, wasinnya Abu Bakar Shibli, wasinnya saya Abu Fadil Wahid At-Tamimi, wasinnya saya Abu Farad At-Turtusi, wasinnya saya Abu Hasan Al-Kari, wasinnya saya Abu Sa'id Mubarak Al-Marzumi, wadari Sultan Aulia Kutub Borobani, Gausus Somali Asidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Sahibul izajah wal karamah fid din wad dunya wal akhirah wasinna Syekh Abdul Aziz wasinna Syekh Muhammad Hatta wasinna Syekh Samsudin wasinna Syekh Syarafuddin wasinna Syekh Waliyuddin wasinna Syekh Nuruddin wasinna Syekh Isamuddin wasinna Syekh Yahya wasinna Syekh Abu Bakar wasinna Syekh Abdul Rahim wasinna Syekh Usman wasinna Syekh Abdul Fatah wasinna Syekh Muhammad Murad wasinna Syekh Samsudin wasinna Syekh Ahmad Ibnu Ghaffar As-Sambas wasinna Syekh Abdul Karim Tanara Banten wasinna Syekh Solihun Benteng wasinna Syekh Abdul Khair Liu Jambu wasinna Syekh Abdul Rahman wa sulim wa furim wa lisilsilatim wa khidina anhum Allahumma farhijabat tahliyatum li qalibal muridin mala taifihim li nur min masyinul kiram afadalu bi barakatihi al-fatihah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah jangan kau lalaikan zikirmu disebabkan oleh hartamu atau anak-anakmu. Wa may yaf'al dzalika barang siapa yang melakukan demikian itu
Faulaika humul khasirun, maka mereka termasuk orang yang merugi di dunia maupun di akhirat. Surat Al-Munafiqun ayat 10. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadil mudghah, ingatlah di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. In soluhat solat jasadukul, jika segumpal daging itu baik, maka menjadi baik seluruh anggota badan. Wa in fasadat, dan jika rusak segumpal daging tersebut, fasadat jasadukulu, maka niscaya akan rusak seluruh anggota badan. Allah yal qalbu, ingatlah itu adalah qalbu, hati atau latifah qalbi, au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan dan akhwat, bagaimana kabar, sehat semua? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan barokah karamah Syekh Abdurrahman, kita bisa hadir kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka khataman mingguan. Mudah-mudahan hadir kita di tempat yang mulia ini Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah berkahkan umur kita, Allah berkahkan keluarga kita, Allah berkahkan anak-anak kita, Allah berkahkan cucu-cucu kita, dan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita dalam segala hal, tentu dengan wasilah barakah karamah Syekh Abdurrahman. Al-Fatihah. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Miftahul Firdaus Ustaz Usman sekeluarga, mudah-mudahan selalu istiqomah, dimudahkan urusannya, diberkahkan urusannya, dan diberkahkan umurnya, dan diluaskan rezeki. Begitupun yang sama-sama kita hormati sesepuh kita Babe Uci, mudah-mudahan panjang umur, istiqomah, dan berkah selalu. Begitupun koordinator kita yang mau ke Kuningan, mudah-mudahan selamat dan dikasih sehat terus. Amin ya robbal alamin. Begitupun para ikhwan semua dan akhwat yang ada di sini, mudah-mudahan selalu istiqomah, selalu diberikan kesabaran, diberikan ketawakalan, dan dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya, diberkahkan usahanya, bisnisnya. Amin ya robbal alamin. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak segan-segan kita akan mendalami, mempelajari torekoh yang dibawa oleh abah guru kita Syekh Abdurrahman, yaitu torekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Beliau adalah mursyid yang 38. Kemursidan beliau itu bukan beliau ngaku atau beliau mengklaim sendiri, enggak. Yang harus kita yakini dan harus kita perkuat di dalam torekoh, perjalanan torekoh kita ini, bahwa bimbingan beliau, bahwa abah guru ini dijadikan mursyid 38, yaitu langsung ucapan dan kata-kata guru beliau, yaitu Syekh Abdul Khair Lio Jambu. Bahkan ditegaskan bahwa abah ini termasuk al ulama warasatul anbiya. Itu yang harus diyakini dan diakidai. Kita tahu al ulama warasatul anbiya itu sebuah hadis masyhur ya. Di pesantren sama kalau latihan muhadharah itu.
Al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu ahli waris para nabi, ya. Di ceramah, di khotib, di mana-mana pun pasti bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Tapi di sini kita beda. Yang seperti catatan di Abah Guru, beliau katakan Abah itu tergolong al ulama warasul anbiya, bukan mengklaim sendiri. Gurunya yang mengatakan. Mungkin dulu saya pribadi Ustadz Usman maupun penceramah yang sebelum kita toreko itu al ulama se'ambe itu siapa, ya kan? Semua orang mengklaim ulama itu adalah pewaris Nabi, kan? Semua mengklaim. Tapi disinilah saya punya keyakinan, punya ketegasan. Oh, ternyata al ulama se'ambiya itu mereka yang memang sudah tercatat, yang Abah Hoer bilang di Laul Mahfuz. Berarti kalau ada di dunia jebolan pesantren, jebolan alumni Mesir, alumni mana gitu, kemudian dia mengklaim al ulama anbiya dia termasuk, ya nggak apa-apa, boleh nggak? Boleh. Tapi yang kita harus kuatkan torekoh kita di perjalanan Abah Guru, Abah ini tergolong termasuk al ulama anbiya karena dari Abah Hoer lihat langsung dari Laul Mahfuz. Nah, di sini saya baru dapat ilmu. Dulu ketika saya baca hadis al ulama anbiya, oh, ulama itu pewaris Nabi, yang gimana ternyata? Ternyata ulama anbiya itu ada catatannya di mana? Di Laul Mahfuz. Laul Mahfuz itu tempat di mana lauh itu kan artinya kertas, ya. Catatan-catatan itu di sana. Nah, di sini biar kuat akidah murid-murid Abah, gak usah ragu. Abah ini mursyid 38, serius, soheh. Keabsahannya bisa dipertanggungjawabkan. Karena kemarin di Pesing itu sesepuh Pak Aris menanyakan, ada murid Abah Hoer termasuk mursyid yang 38, siapa? Kiai Nahrawi, Tanah Baru. Emang dia murid Abah Hoer? Yang Sultan Kamilah, murid Abah Hoer. Tapi kita tegaskan, Sadi Majlis masih tegaskan bahwa kemursidan Abah Hoer itu dilimpahkan, diturunkan hanya kepada Syekh Abdurrahman. Kalau bahasa nama syariatnya Ilyas Kosa. Disinilah yang harus mempertegas itu siapa? Badal Kaul. Jadi ilmu Abah Hoer tentang kemursidannya hanya turun kepada Syekh Abdurrahman. Bahkan Abah Hoer sendiri mengatakan Abah Hoer yang ketiga 7, Syekh Abdurrahman yang ketiga 8. Bogor tuh kan, deket kan. Saya juga boleh dengar karena ada sisi lain sama. Abah Solihun juga. Abah Solihun, Abah Hoer ini 38. Jadi nanti kalau ada pengklaiman ya kita dengerin. Tapi saya sebagai badal kaul Abah, saya tegaskan ilmu Abah Hoer, ilmu Syekh Abdul Khair Lio Jambu, kemursidannya turunnya hanya ke Syekh Abdurrahman. Takutnya nanti di hari kemudian ada yang ngacak-ngacak, akhirnya kita yang udah ke Abah goyah. Nah gitu loh. Nah jangan sampai. Makanya saya di sini saya pertegas, Abah itu kemursidannya bukan mengklaim sendiri. Murid Abah Hoer lain bisa aja mengklaim sendiri karena belajar sama Abah Hoer. Bikin silsilah bisa nggak? Gampang. Pak Usman juga bisa 39 dah.
Ada kan? Mana tahu kan? Kalau di sini ketahuan di misalnya nanti kemana? Mursid 39 dari jalur di bawah Syekh Abdurrahman. Ya kalau sini ketahuan, tapi kalau ketika jauh dari kita nggak tahu. Tapi Abah ini bukannya nulis sendiri, bukan. Ini kita ngaji tentang kemursidan Abah nih ya, biar pada nggak goyah. Abah ini Abah Hoer yang menunjuk langsung sampai ilmu Abah Hoer itu nggak diturunin ke anaknya, ke Abah Husni, tapi hanya diturunkan kepada Syekh Abdurrahman, diperkuat lagi sama Abah Anom. Nah, Abah Anom itu melegalkan tentang kemursidan Abah, bahwa Abah ini benar betul bahwa Abah Ilyas atau Syekh Abdurrahman ini benar-benar pengganti daripada Syekh Abdul Hoer Lio Jambu. Bahkan ada titipan ada titipan surat sakti yang dimana kata mu'alim tab sama keluarga Abah Hoer nggak dikasih. Padahal Abah Hoer suruh dikasih ke Abah Guru Syekh Abdurrahman, tapi nggak dikasih. Catatan itu ternyata yang ngasih siapa? Abah Anom. Mana bukti catatannya? Tuh yang di tembok. Tahu yang di tembok tuh yang saya bacain dulu. Yang di tembok keliling itu kaligrafi. Itu surat sakti dari Abah Hoer harus diberikan ke Syekh Abdurrahman. Tapi keluarga Abah Hoer kagak kasihin, dibilang kagak ada amanah. Tapi Abah Anom dikasih tahu sama Abah Hoer secara rohani, suruh dikasih catatan itu. Akhirnya Abah dokumentasikan di mana? Di tembok. Itu menunjukkan bahwa surat sakti yang ditulis sama Abah Hoer, Abah ini adalah anak kutubul aktob, wujud bil hakikat. Jadi Abah itu kutubul aktob, aktob itu presiden para wali. Anak Abah Hoer, Abah Husni nggak bisa. Jadi kemursidan itu ternyata turunnya nggak harus kepada turunan, benar nggak? Kecuali Abah Anom dari Abah Sepuh. Kalau Abah Sepuh, beliau dari Abah Tolha Cirebon, Abah Tolha dari Syekh Ahmad Khotib Sambas, maka di sana nggak ada Sabdul Karim. Nggak ada Sabdul Karim, Awasulnya nggak ada Sabdul Karim. Kalau kita dari Saman Sambas, Sabdul Karim, Solin Benteng, Sabdul Hoer, baru ke Syekh Abdurrahman. Kita nggak pakai Setolha, karena Setolha itu torekonya jalur dari ke Abah Sepuh Abah Anom, itu Abah katakan jalur torekonya tabaruk, tapi di jalur tabaruk itu yang jadi aktob adalah Abah Anom. Setelah surat sakti itu dikasih, ditulis sama Abah tuh, lihat. Kalau pengen bahagia hidup kita, jaga itu bacaan itu. Kalau kita baca itu bisa mukasyafah. Ternyata saya punya bukunya, buku Syekh Abdul Qadir ada. Itu prosa ya. Sebutnya prosa Bapak, syair. Kalau kita baca itu bisa mukasyafah itu. Cuma Abah kan nggak ngebuka itu. Ya cuma bertahun-tahun yang murid Abah yang nggak ngeh. Bulan datang ke situ, oh iya itu kaligrafi, gitu ya. Iya gitu. Oh iya itu ada Jibril, ada Nabi Muhammad. Sisilah ada kan? Oh di situ luar biasa. Kalau Anda itu apal, itu bisa mukasyafah. Yang saya bilang jangan ngaji sama ulama syariat, jangan ngaji keluar.
Dengan kita baca itu aja kebuka itu ilmu. Dan Anda harus yakin bahwa ilmu yang Abah kasih ke kita, ilmu latifah, itu laduni semua. Tahu ilmu laduni? Ilmu anugerah. Kalau dulu Nabi Khidir anugerah dari Allah, kalau kita ilmu laduninya, ketika kita patuh kepada Syekh Abdurrahman, jangan banyak tanya, jangan banyak takwil, jangan ditakwilin pakai akal kita. Udah apa yang kata Abah Guru saya ikut aja, turun tuh ladunia. Nah sekarang Abah Guru yang ngebuka ilmu laduni bagi murid-muridnya yang yakin. Apa dikata Abah sami'na wa ato, nggak ada lagi pikir-pikir gitu. Kalau belajar sama guru mursyid, kalau masih ada pikir-pikir berarti nggak yakin. Benar nggak? Kemarin masih aja pertanyaan itu. Karena kan saya selalu mengatakan belajar di luar Abah selingkuh guru, gitu kan ya. Ternyata ucapan itu jadi hukum. Semua gelisah orang dong. Nah, kebenaran ketemu saya tuh sesepuhnya nanya, itu kalau belajar ngaji alif bata gimana? Apa itu termasuk selingkuh guru? Kalau sama akidah saya Abdurrahman ya udah selingkuh guru. Kan udah dijelasin kan ya. Toh kalau mau belajar terus ya nggak apa-apa. Siapa yang ngelarang? Bener nggak? Mau belajar tajwid, mau belajar tafsir, mau belajar bikin silakan. Tapi kata Abah, di luar Abah namanya selingkuh guru. Karena ngaji kita harian, mingguan, bulanan. Akhirnya karena iwan itu berkembang, kan saya belum bisa pikir, saya belum bisa sholat, saya pengen belajar itu. Mangga silahkan. Yang ngelarang siapa? Yang ngelarang siapa? Siapa nggak ngelarang? Tapi Abah ucapan itu saya sadur bahwa jangan selingkuh guru, gitu loh. Abah yang mengatakan. Kalau murid Abah itu cerdas, paham secara rohani, sebenarnya masa sholat itu harus dihafal apa dipraktekin sih? Istinja itu. Istinja itu berapa sih ininya? Cuma istinja, cebok tau kan? Bab cebok. Istinja, habis istinja wudhu kata apa ya? Udah itu doang kan? Abah udah nulis. Cuman orang itu mungkin gak puas. Dia tetap belajar di luar, ya gak apa-apa. Yang ngelarang siapa? Mau belajar tafsir juga gak jadi masalah kan? Yang permasalahannya, ketika kita belajar tafsir Quran nih, otomatis akidahnya ke Syekh Abdurrahman nggak? Kalau yang ngajar bukan dari Syekh Abdurrahman, hah? Enggak. Ya tafsir biasa aja. Misalnya saya disuruh ngajar tafsir, mau ngajar tafsir apa? Sobat tafsir, tafsir Hozin, Jalalain. Saya baca secara syariat, tapi akidahnya ke siapa? Ya itu maksudnya. Ya cuma kan saya bilang, murid Abah itu egois, nggak mau bersatu. Jadi nggak mau nuain orang gitu. Pengennya semuanya nampil. Kan belajar tafsir perlu nggak? Perlu nggak Zat? Tafsir itu banyak. Fikih perlu nggak? Perlu. Tapi kan yang ngajarnya harusnya satu akidah, maksudnya begitu. Di luar akidah Abah berarti apa? Selingkuh guru, karena dia nggak mungkin dikaitin ke Abah guru. Maksudnya begitu. Coba murid Abah nih semua, ayo. Ada kan yang bisa baca tafsir, ayo kita panggil. Kita coba, ayo kita ngaji bareng-bareng. Jelasin Quran, misalnya Quran dari Fatihah sampai selesai. Pasti itu arahnya ke Abah. Kenapa? Karena akidah kita ranahnya ke Syekh Abdurrahman. Akhirnya ditakwil begitu loh. Tapi kalau kita ngaji di luar Abah, otomatis tafsir begitu aja udah. Nggak ada dia, nggak bakal ngebahas latifah.
Ketika fikulubihim marodun, ya udah di dalam hati mereka penyakit, udah gitu aja. Tapi ketika kita satu akidah dengan abah guru, misalnya ini kita satu akidah, saya ngupas fikulubihim marodun. Kata-kata fikulubihim di dalam kulubihim hati mereka itu kan umum tuh, ada marodun penyakit. Nah kata-kata kulub itu bisa diolah kolaba yukolibu kolban fahuwa ibun wajaka maklubun iklab kolib latu kolib, berarti kulub itu artinya balik. Maka hati itu supaya tidak bolak-balik ditaruh namanya latifah, jadilah latifah kolbi. Di luar nggak bakalan ngebahas seperti itu. Berarti pikul bin marodun itu supaya hilang si marodnya, pakailah latifah kolbi. Datangnya ke siapa? Syekh Mursyid. Dikasih zikir hopi, nggak ada lagi pikul bin marodun. Masih saya begitu. Kalau mau belajar tafsir, ayo kita bareng-bareng. Tapi murid apa kagak doyan? Kagak doyan. Coba yang goib doyan lu. Ya kan? Saya nih yang ngajar tafsir, mau tafsir apa saya ajakin. Gak mau. Kalau bicara goib ini pasti seneng tuh, didatangin. Padahal lu dibegoin, tau gak? Toreko tuh real. Kita nih latifah, diolah di dalam, keluarin tuh. Di Quran misalnya, nggak usah jauh-jauh ngaji mah. Quran aja kita kupas, ya nggak usah jauh-jauh. Baca kitab kagak bisa misalnya, Quran aja ambil tuh, nggak usah terjemahnya, ambil yang aslinya. Ayo kita kupas nih, Fatihah apa dalam ini. Ya mungkin nanti Pak Usman yang ngebenerin Fatihahnya kan. Di kita nggak ada goib seperti itu. Coba tentang goib, senang dia. Ya. Ngaji aja, ngaji ngolah ilmu abang nggak mau. Kayak di Bogor nggak mau dia ngaji tafsir, pusing, benar nggak? Maksud saya itu, ayo murid abang guyub, mau ngaji tafsir apa? Tafsir Sopatu Tafasir, tafsir Hojin, tafsir Qurtubi, apalagi banyak tafsir itu. Alusi, apalagi Marogi, tafsir-tafsir yang sudah ada terbentuk tafsirnya, nanti kita kelola, masukin ke paham kemursidan. Masuklah tuh yang kita belajar latifah, nanti ketemu. Benar nggak Ustaz? Misalnya Ustaz Usman nih ngajar fikih atau ngajar apa, pasti ketemu nggak? Ketemu, karena kita ada bahan di dalamnya. Bukan saya ngelarang ngaji. Ya kalau saya ngelarang ngaji ke orang syariat ya wajar, karena akidah Syekh Abdul Rahman nggak bakal ketemu. Mereka nggak ngerti latifah, mereka nggak ngerti Robito Mursyid, ya kan? Pokoknya Allah mah Allah aja. Kalau saya ngaji namanya Bismillah, Bismillahirrohmanirrohim, misalnya Bismillahi doang, itu nggak cukup dengan menyebutkan nama Allah. Kalau saya ketika Bismillah itu banyak harfu jarinnya. Bismi, kenapa nggak pakai alif? Harusnya al-ismu, karena istidrok apa? Nadrotul istiqmal kalau dalam ilmu nahwu. Jadi alifnya dibuang, jadi bismi, majrurnya amaba, itu main nahwu tuh, masih syariat. Bismillahi, jadi dia jadi majrur karena dia mudok ilaih, ya syariatnya tuh. Kemudian bismillah dengan menyebut nama Allah. Nah ketika orang menyebut Allah itu di mulut doang kan, kita udah dikasih Allahnya, ditancemin ke kolbu, dilatih kolbu. Nah bagaimana supaya kita masuk ke alam itu? Harus datang ke siapa? Syekh Mursyid. Karena Syekh Mursyid itu udah masuk ke alam bismillah tadi. Karena dia di 8 alif lam ha tadi ada ma'nawi,
ma'nawiyah, ma'ani, salbiyah, nafsiyah. Dibuang tuh kan alifnya tuh kan, jadi bismillah. Apa bismillah? Enggak dibuang itu, bismillah. Masuk dan Abah ada di alam itu. Coba kalau ngaji di luar ya udah bismillahirrahmanirrahim beres. Jadi setiap ketemu Allah, ketemu Rasul, hakikatnya kalau murid-murid Abah yang paham, berarti siapa? Mursyid. Karena nggak bisa kalau bukan mursyid masuk ke alam Rasulullah ataupun ke alam Allah. Gitu loh. Makanya terus zikir, jahar, kopi, ya, terus di khotaman terus aja. Nanti insya Allah pasti, ya insya Allahnya pasti Abah bukain paham itu. Jadi kita bukan hanya zikir-zikir doang, zikir mulut, zikir raga, tapi nanti ketika zikir hobi kita olah biasa aja santai, diolahnya beri jalan, ya kan zikir hobi kan? Itu nanti kalau dibukakan ilmu itu namanya Quran yang dulu artinya begini berbeda lagi. Nanti jangan heran ya, ketika Abah udah ngebukain Quran yang dulu mananya bismillahirrahmanirrahim begini, tiba-tiba dikasih paham lagi ya Mak. Nah itu maksudnya fokus dulu ke ajaran Abah la ilaha illallah, zikir itu sama zikir hobi. Maksud dan tujuan saya supaya Abah memberikan ilmu yang lebih tinggi lagi daripada akal-akal yang kita harapkan. Kalau terjemah doang biasa, tapi ketika Abah ngasih ilmu takwil, wah itu. Jadi Abah itu pengen murid-muridnya itu bisa memahami takwil. Takwil itu memindahkan memalingkan makna kalimat ke makna yang lain. Kalau tafsir itu ya tadi bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah udah cukup. Tapi kalau takwil nanti masuk ke ranah itu. Makanya terus istiqomah, jangan sampai kendor ya. Ajaran Abah itu jangan sampai kendor. Terus jangan dengerin suara-suara sumbang ya. Bukan hanya zikir aja, insya Allah dan pasti Abah kasih ilmu yang namanya ilmu rahasia, itu ilmu laduni. Kalau kita patuh dengan ajaran guru kita istiqomah, jangan ada pertanyaan di otak benak kita, apalagi nanya yang disampaikan badal kaul. Udah bertahun-tahun ketemu saya masih nanya juga di otak benaknya, keterlaluan. Apa yang saya sampaikan selalu dipertanyakan, gak usah. Udah aja telan dulu, kalau nggak bisa nelan tahan dulu. Karena ilmu ini rananya ilmu kemursidan, bukan ilmu saya ngambil dari kita, bukan ya. Karena yang saya sampaikan ini ilmu kemursidan seperti ilmu Nabi Khidir ketika pengen Nabi Musa belajar tentang ilmu Nabi Khidir. Cuma kata Nabi Khidir jangan banyak tanya. Nah di Abah pun dasarnya seperti itu. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Abah Guru kekuatan terus menjalankan ajaran guru kita. Apapun yang terjadi, apapun halangannya, yang namanya khotaman itu harus kita lebih utamakan. Kenapa saya bawel ngomong begini? Karena ilmu ini ilmu yang memang bisa ngelamatin kita khotaman. Jangan gaus aja ngomong di YouTube itu. Susah khotaman. Pengen kaya khotaman. Pengen apa aja khotaman. Obatnya khotaman. Jangan gaus. Jangan gaus sih sebenarnya benar omongan itu. Cuma kadang sama pengikut-pengikutnya di ternanya lain. Ya kalau kita mah udah ke Abah aja udah. Khotaman ayo terus, khotaman jangan sampai ditinggal. Ya, saya ngomong begini juga, saya mau khotaman terus, saya nggak pernah tinggal khotaman. 12 tahun saya nggak pernah goib khotaman. Ya. Nanti masalah hasil urusan Abah Guru lah. Yang penting kita patuh, mudah-mudahan selalu patuh dan istiqomah. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan tausiah dari badal kol kita. Semoga yang beliau sampaikan